Baru aja nyampe. Oh, alhamdulillah sampai makin. Iya, insyaallah. Ya. Ya, buat teman-teman Oten, teman-teman Kristen yang mau diskusi sama Siti Markona, silahkan naik ke atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman Kristen naik, kita bahas saja ini supaya tidak monolog. Ada sebuah buku yang dibawa oleh penjajah, yaitu Bang Joma. Iya. Buku ini berbahasa asing. Iya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa lokal daerah jajahannya. Kemudian diteruskan oleh mantan jajahannya setelah merdeka, sebuah lembaga. Tapi kenapa mereka menerjemahkan tidak percaya diri, bahkan cenderung meniru-niru kitab suci agama lain? Kira-kira apa yang ingin dicapai di sana? Silakan. Masya Allah. Ini materi yang sangat bagus ya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minhum lafariqal yalwu alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Di Al-Quran surah Ali Imran tersebut kemudian Allah berfirman, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu kemudian sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang terkait dengan keyakinan, maka saudara-saudara kita itu sebenarnya paham bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah satu kebenaran. Mereka mengerti kemudian bahwasanya apa yang mereka dengarkan dari lisan-lisan kita itu mereka benarkan, mereka iyakan dalam hati. Tapi mereka mengetahui hal itu, namun mereka mengingkari. Bahkan Al-Quran pun menjelaskan dan mereka pun tahu itu. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalam Allah thumma yukharrifuna min ba'di ma akalu wa hum ya'lamun. Maka apakah kamu wahai orang-orang muslim, orang Islam, sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Nah ini teman-teman. Jadi coba kita lihat, kita umat Islam ini tidak ada yang pernah kemudian memelintir Bible dengan tujuan untuk menyesatkan manusia atau membuat kepercayaan saudara-saudara kita Kristen itu jatuh atau gugur atau meninggalkan kepercayaannya. Tidak. Justru kita menginginkan supaya Bible itu dibaca, original teksnya dikembalikan, supaya mereka paham betul apa yang termaktub di dalam Bible. Berbeda dengan mereka, ketika mereka membahas Al-Quran, sudah tahu sebenarnya maksud tujuan daripada Al-Quran itu sudah tahu. Tapi mereka pelintir, mereka sesat-sesatkan kemudian. Mereka sebisa mungkin membuat umat Islam itu percaya kepada tipuan mereka. Padahal itu hanya tafsiran pribadi, itu hanya makna yang kemudian diuraikan secara
pengetahuan pribadi. Berbeda dengan Al-Quran. Nah, seperti si Halilintar, si Raja Debat katanya, Edis TV, hampir semua penghujat kerjanya itu hanya mempelintir-pelintir makna yang terkandung di dalam terjemahan Al-Quran itu. Dia pelintir, diharamkan kamu sungguh, diharamkan kamu makan babi, anjing, darah, bangkai, dan hewan yang disembeli, ya, tidak dengan menggunakan nama Allah. Dipelintir tuh nanti. Padahal dia tahu sebenarnya tujuannya, tapi dia pelintir nantinya. Apa yang menjadi acuannya kemudian? Bagaimana dengan babi ketika ketika disembeli dengan menggunakan nama Allah? Apakah bisa dimakan? Menurut mereka bisa, berdasarkan terjemahan katanya. Lah ini terjemahanmu mengatakan begitu. Kambing disembeli tidak menggunakan nama Allah, halal atau haram? Haram. Ayam disembeli tanpa menggunakan nama Allah, haram atau halal? Haram. Nah, berarti kata dia tuh, berarti babi kalau disembeli pakai nama Allah, halal katanya. Nah, inilah hebatnya mereka. Jadi mereka memaknai terjemahan yang mereka baca, padahal mereka ngerti, mereka paham, tapi dipelintir. Inilah yang Al-Quran katakan, "Tsumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahui. Kenapa demikian? Karena sejatinya mereka ini wa ikhwanuhum, bersaudara dengan iblis. Demikian, sahabat Bang Handi, silakan dilanjut. Suara noise dari sini kan? Aman Guru dah. Oh, aman. Oke. Hujan soalnya. Ya, Bang Handi, silakan. Ke-mute gua. 2 langkah malah. Enggak usah di-mute. Aku pakai saklar mic. Ya, siap. Ya itulah teman-teman, tetap waspada, hindari komal-komal yang demikian. Nah, karena Anda itu mereka mencari remis. Hai umat Islam yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh, mari kita bodok bareng, makan babi bareng. Tapi dipelintir dengan bahasa-bahasa halus. Itulah kerjanya misionaris, warisan daripada Belanda. Belanda dulu kasar, sekarang mereka halus. Oke, itu intinya di sana. Tapi kalau mereka menerjemahkan dengan jujur, tanpa ada istilah-istilah Islam di dalamnya, Bang Juma, kira-kira orang tertarik nggak sih membacanya? Gimana Bang Andi? Kalau yang dibawa Belanda itu diterjemahkan dengan jujur, tanpa meminjam istilah-istilah Al-Quran, kira-kira orang tertarik nggak sih kalau tampil Romawinya gitu? Mustahil orang Indonesia mau tertarik, itu mustahil. Itu mustahil ya. Kenapa? Karena sudah nyata bagi orang Indonesia mana penyembah dewa, mana penyembah ini. Bentar Bang Handi, bentar, ada tamu dulu sebentar kali. Betul, mustahil. Makanya dia merubah rupa, merubah wajah. Ya itulah disebut serigala berbulu domba. Ya kelihatannya domba, dalamnya serigala. Jadi yang semakin Anda membacanya terlalu dalam, ya itulah yang dirasakan oleh para mualaf. Mereka itu memeluk Islam, rata-rata saya wawancara itu bukan belajar Islam, tapi dia lepaskan seluruh doktrinnya, kemudian dia membaca, loh kok bisa begini? Nah, disitulah orang mulai berakal kembali ke Islam. Bagi orang yang terlanjur tidak mau mempergunakan akalnya, monggo saja. Tapi saya himbau kepada lembaga ini untuk supaya terjemahkanlah secara mandiri. Tampillah apa adanya. Gak usahlah pakai istilah-istilah Islam lah. Percaya diri aja gitu loh. Laku gak laku kan resiko sebuah perjuangan. Sebagaimana Islam datang ke Nusantara waktu itu, gak ada tuh niru-niru budaya-budaya setempat. Waktu itu belum memeluk Islam belum dikenal, masih Hindu, Buddha, aliran kepercayaan. Ya orang Arab datang, ya tidak niru-niru. Datang dagang sholat, ada yang nanya dia menjawab.
nggak maksa, nggak bersifat misionaris, nggak menjajah dan seterusnya. Tampil apa adanya. Kemudian Al-Quran diterjemahkan ke bahasa Indonesia tanpa copy paste kepada terjemahan yang sebelumnya itu nggak ada. Kita dituduh datang belakangan. Dia duluan. Tapi kenapa yang duluan datang ini niru yang belakangan ya? Aneh kan teman-teman? Ya karena memang harus dijual dengan cara itu. Nah, untuk itu lembaga ini saya himbau segeralah untuk revisi kembali agar tidak ada lagi perdebatan yang mendalam, supaya benar-benar ketahuan sembahan Anda siapa, buku Anda seperti apa. Kalau begini terus, kita dianggap sebagai pemicu. Dia menganggap dirinya sebagai korban, padahal dia pelaku menganggap dirinya korban. Ini namanya politik licik. Ya pelaku, korbannya korban. Itu ya pengantar dari saya. Semoga tercerahkan buat kita semua. Untuk itu teman-teman tersadarkanlah. Tapi ada kok ya sekarang udah mulai sadar. Saya lihat Pendeta Yakub Sulistyo sudah tidak mau mempergunakan itu. Pak Denny juga nggak mau pakai itu. Romo Aldo sudah menerjemahkan dari Aramaik ke Indonesia tanpa ada lagi istilah-istilah Al-Quran gitu. Sudah banyak kok yang tersadarkan. Masih orang-orang yang agresif sekali ini sepertinya ada di belakangnya untuk apa? Sebagaimana dulu Yoga sendiri, bukan Yoga siapa? Abahnya, kakaknya. Siapa nama kakaknya? Siapa? Olan. Sudah membuka diri bahwa dia rela mengeluarkan duit banyak ya demi untuk ini semua. Ya sedikit demi sedikit terbuka. Untuk itu teman-teman waspada, tetap stay mendengarkan diskusi ini agar Anda punya juga bekal apabila mereka datang ke rumah atau ke lingkungan Anda. Itu dari saya kembalikan. Ya, saya izin nyapa dulu Ustadz Ali, Bunda Rahma, Pak Petalempu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi Kia sama tahu mentah. Selamat malam. Muslim apa Kristen? Ya, saya Kristen. Tahu gejrot apa ibu namanya? Tahu Kristen. Iya. Ya. Abi Kia Kristen apa Muslim? Genjot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muslim. Muslim, Afwan. Sebenarnya mau ngobrol dikit ya sama Burunda Zuma, minta motivasi dari Kalimantan Barat, Pamekasan. Beliau ada tamu. Kita ke sesi diskusi dulu ya Bang ya. Siap diturunkan. Nanti mohon kalau ada beliau nanti sesi terakhir atau minta motivasi kita dari Uncak Kalimantan Barat. Terima kasih. Semangat selalu ya Bang. Assalamualaikum di sesinya ya Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tahu gejrot, tapi bukan dari Sumedang, dari Golgota tahunya. Mau bertanya silakan tahu gejrot. Tadi sedikit saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Suma. Bahwa Alkitab dirubah, Alkitab sudah dipalsukan. Ketika kita berbicara, kita menyebut sesuatu yang dipalsukan, berarti kita mempunyai alat bukti yang asli. Nah, di sini Aulo SVT menuduh Alkitab dipalsukan. Apakah Aulo SVT punya alat bukti yang asli? Alkitab yang asli. Apabila ALSVT tidak bisa membuktikan dia mempunyai Alkitab yang asli, berarti itu namanya fitnah, ya. Tahu pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi pertanyaannya apa? Ya pertanyaannya apakah ALSVT punya Alkitab yang asli, Taurat dan Injil yang asli? Baik, kita jawab ya. Jangan kenceng-kenceng, santai aja santai. Nanti penyek tuh tahu. Ya, silakan Ustadz Alif, Gurunda mungkin masih ada tamu. Kalau sambil menunggu Gurunda ya, saya tidak akan jauh-jauh dulu lah. Saya tidak akan jauh-jauh. Kemana masih ada ya? Saya tidak akan jauh-jauh dulu dalam membahas contoh begini.
apakah kitabnya Kristen detik ini itu adalah asli, bahkan dari sejarah awalnya? Saya rasa bukan. Coba Pak tahu coba, saya ingin tahu sama Anda, kitab Anda Perjanjian Baru itu menggunakan bahasa apa? Saya ingin tahu dulu. Bahasa sebelum kita ke dalil. Jangan loncat ke saya, itu gampang sebelum tuduhan ala SBT yang menyatakan. Lah ini kan pembuktian. Ini kan lagi kita bahas pembuktian. Saya tanya dulu sebelum. Kita harus bisa membuktikan, ada nggak alat buktinya? Ini pembuktiannya. Ya. Pembuktiannya sudah terpampang jelas di depan mata. Mana di Quran? Ya. Di mana? Tadi katanya Anda sudah mengutip ayat Al-Quran, oke? Anda minta pembuktian. Sebelum saya bacakan dalil-dalil tentang isi bagaimana firman Tuhan sudah dipalsukan, saya ingin tahu dulu kitab Anda yang originalnya itu bahasa apa? Surah berapa? Allahu Akbar walillahil. Bagian mana yang dipalsukan? Bang, Anda tadi sudah mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak asli. Loh, kalau saya menuduh tanpa bukti berarti kan saya fitnah. Lah sekarang pembuktiannya itu di kitab Anda. Saya tanya dulu sama Anda. Saya sebelum kita lebih jauh pembuktian, saya ingin tahu dulu kitab Anda itu aslinya bahasa apa? Kan sederhana saya tanya, biar terbuka pikiranmu. Biar Perjanjian lama dengan bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani. Nah, yang jadi masalah sekarang, di mana Allah bisa membuktikan? Saya melaporkan. Kok di mana Allah bisa membuktikan? Karena di dulu saya bicara. Ketika Anda menjawab kitab Anda bahasa Yunani itu sudah menunjukkan bukan kitab asli. Ya, Yesus mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus mengajar tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus masuk ke bait Allah. Yesus masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Tentu di situ menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa yang digunakan oleh bangsanya pada masa itu. Tiba-tiba sekarang Kristen kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Ini pun sudah menunjukkan kalau kitabnya sudah tidak asli. Saya tidak perlu capek-capek buka dalil. Di sini Anda harus sadar dulu. Saya bicara, gantian. Silakan. Oke. Ketika saya melapor, saya bilang Alkitab sudah dirubah, tidak asli. Berarti saya harus bisa membuktikan yang aslinya. Ketika saya tidak bisa membuktikan, maka saya akan dituntut fitnah. Ya, itu saudara tahu nggak kebenaran? Kita mengajukan kebenaran itu harus ada alat bukti, harus ada saksinya. Ya. Nah, sekarang awal SBT menuduh-nuduh, fitnah-fitnah. Ke Kristen kitabnya tidak asli, palsu. Tapi ala SBT nggak bisa membuktikan. Berarti ala SBT kan suka fitnah. Oke, tadi satu pertanyaan. 1 detik. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala begitu, kenapa kau pergunakan kata Allah di terjemahan? Udah tahu begitu salah, lu bilang kenapa lu pakai? Jawab. Oke, Allah itu dewa ya. Kalian kalau pengen tahu nama dewa bangsa Arab ya. Ya kenapa saya dipakai? tidak menyembah Allah, saya menyembah Tuhan Yesus. Terus kenapa di terjemahan lu pakai? Apa alasannya? Ya, itu mampus lu nggak bisa jawab. Bukan nama, gelar. Kenapa ada kata Allah kalau lu pakai? Jawab, buat apa? Jawab tadi. Tuduhan jawab. Jawab dulu, kenapa kata Allah lu pakai di terjemahan buat apa? Sih, diskusi kok maksa? Iya, kenapa lu pakai kalau nggak suka? Ini malu-maluin diskusi. Kamu katanya nggak suka, kenapa lu pakai? Jawab. Kan pengen minta alat di mana? Saya juga tanya. Lu nggak suka, kenapa lu pakai? Karena Allah jawab dulu, jawab dulu ini, jawab jujur dulu. Bisa buktikan berarti Allah itu nggak jawab jujur ini dulu, baru lo lanjut. Oh, Allah itu kan suka. Jawab jujur, kenapa lu pakai kata Allah? Kalau nggak suka, jawab dulu. Jawab. Kalau lu nggak jawab, saya turunkan. Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, kalian nggak bisa diskusi. Silakan. Maunya ngomong sendiri. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang Yesus ajarkan itu pakai bahasa apa, Bung? Loh,
Alkitab ditulis dengan berbagai bahasa, tujuannya saya tidak tanya supaya itu dulu. pesan-pesan Saya moral tidak tanya dari itu yang saya tanya. jawab dulu, lu jangan potong Yesus semua. mengajarkan Kau kemarin kamu Injil punya akun bahasa sudah di-report apa? gara-gara diskusi dengan saya. Kamu punya akun juga sudah di-report gara-gara diskusi dengan saya. Injil diberitakan oleh Yesus pakai bahasa apa? Itu dulu. Jawab dulu. Sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan. Nah, kenapa harus digunakan bahasa Indonesia? Supaya pesan-pesan Tuhan. Saya tidak tanya itu loh. Saya tanya Yesus mengajarkan Injil pakai bahasa apa? Sudah. Kalau nggak bisa diskusi, lebih baik tutup room ya. Kalian kamu turun, kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat. Saya tanya Yesus mengajarkan Bible pakai bahasa apa? Kok lari bahasa Indonesia? Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan jelas sekali. Yesus dikatakan di dalam kitabnya orang Kristen sendiri loh teman-teman. Yesus berkata kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ibrani begitu, bahasa Indonesia itu tompel. Tunjukkan di mana Yesus berbahasa Ibrani kepada Paulus. Apa nama kitab Ibrani itu? Saya udah undang Banyuma. Ini ada Dokter Adi. Saya udah undang beliau naik. Beliau ingin diskusi baik-baik. Silakan Dok. Kalau mau topik ini lanjut. Kalau mau topik lain silakan Dok. Silakan, saya nyimak dulu. Sama aja kalau dokter, sama aja otak nggak berfungsi, nggak ada Kristen sehat. Pokoknya intinya, kalau mereka masih Kristen apapun titelnya nggak pernah ada sehat, pasti sengklek dan pasti benar yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka itu summa yuharrifuna min ba'di. Mereka itu tahu, mereka itu paham, tapi pura-pura memperbodoh diri, pura-pura mempergila diri. Pura-pura mempergila diri. Al-Quran mengatakan kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Pertanyaan saya Pak Juma, ada nggak tertulis di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Silakan tunjukkan dalilnya tanpa ditafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di surah berapa, ayat berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan, Anda kan minta tadi menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quranul Karim surah As-Sariyat ayat 56. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus menciptakan manusia? Baik, pertanyaan saya belum terjawab. Itu coba lihat teman-teman, coba lihat. Ini kan udah kubilang kan, tidak pernah saya menemukan orang Kristen itu waras. Katanya saya tidak menjawab. Padahal saya sudah menyebut Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Katanya tidak menjawab. Gila kan? Coba. Karena tidak salah. Bang Sum tidak pernah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak bisa. Orang Kristen itu memang sudah dicetak dari sana. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahaminya. Mereka paham, tapi mereka rubah. Sudah dibilang pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Udah kutunjukkan Al-Qur'annya surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Tanya, di mana dalilnya? Seorang dokter loh.
Dokter loh, coba lihat teman-teman. Dokter loh, tidak peduli Kristen itu. Pokoknya kalau dia sudah nyembah makhluk yang keluar dari kubur, apapun titelnya, dokter, profesor, pasti bahlul. Pasti. Kan tanya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan. Udah kutunjukkan dalilnya, kusebutkan. Nah sekarang giliran saya coba. Kita coba ya teman-teman, kita coba ya. Kita coba. Saudara dokter, tolong tunjukkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus menciptakan manusia? Silakan. Ayo dok, dibuka mic-nya dok. Buka mic-nya dok itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Bohong, bullshit. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Lihatlah teman-teman. Mana ada Yesus dibicarakan di situ? Yesus nanti dibicarakan di data nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging ini baru Yesus. Yang tadi Yohanes 1 nomor 3 itu berbicara mengenai firman kalam yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus di situ Pak Dokter. Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Begitu cara belajarnya. Dokter loh. Tapi karena dia Kristen, bahlul. Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yosua bin Nun jauh lebih dulu menemukan data itu, nama itu. Yesus itu belakangan. Yosua bin Nun lebih dulu paman. Anaknya Nun yang lebih dulu menerima nama itu. Aduh, dokter, sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Itu bagi orang yang kucluk. Maria melahirkan baru Yesus ada. Itu yang betul. Itu kata orang. Kata siapa? Kata orang. Itu kata Anda, orang kucluk yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, Yohanes 8:42 Anda mau buang? Anda mau buang kemana? Ayo. Anda mau buang kemana Yohanes 8:42? Hah? Baru baca. Dokter loh. Baru baca. Kirim juga ke perpustakaan. Ayo. Mana coba? Padahal pengakuan Yesus, aku ada sebelum ada, itu artinya apa? Tuhanku telah merencanakan segala sesuatu sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan sudah berkehendak untuk mengadakan itu. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Ketika dikatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu diterangkan pula di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kalau punya kitab itu yang dianggap suci, dipelajarin. Jangan cuma doktrin dan dogma doang. Efesus 1 nomor 4 coba Anda baca, plototin baik-baik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang lalu, yang sudah lalu. Itu kitabmu saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, harus berdasarkan akal, logika, keseimbangan narasi logik, akal sehat manusia. Amsal 8, Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus tak ada apa-apanya. Ayo, mana dalilnya? Yesus mencipta manusia. Yohanes 1 nomor 3. Memalukan. Ibunya ngedan dulu. Gedebuk. Iya. Baru ada Yesus. Itu yang betul.
Itu yang betul. Makanya dalam Yohanes 8:42, aku Yesus keluar dari Tuhan dan datang dari Tuhan, dan aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Berarti dia bukan yang ada sebelum ada langit dan bumi, itu bukan dia. Belajar lagi Pak Dokter. Tinggalkan itu titel dokternya kalau perlu. Belajar dulu. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia itu siapa? Ya, di dalam dia itu siapa? Iblis. Nah, itu masalahnya. Jadi Pak Juma memahami kitab suci yang tidak diyakini dan menyebarkan kepada semua orang. Itu ada pelanggaran undang-undang IT, Pak. Oh begitu. Sekarang kalau begitu adanya, datangkan ahli di sini. Kita berbicara sesuai dengan data. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus yang datang. Manusia atau bukan? Yesus yang adalah manusia Tuhan. atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Bagus, terima kasih. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus manusia atau bukan? 2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak orang yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah bukan orang, Pak Dokter, bukan orang. Planos itu bahasa Yunani. Sebentar, saya belum baca. Jangan menipu dong. Tadi saya Anda ngancam. Belum baca, Tadi belum selesai Anda mengatakan undang-undang IT. Tapi ternyata Anda salah. Anda sengaja menyembunyikan saya kebenaran. Belum baca, tapi sudah Anda dipotong. sudah membaca, tapi Pak Anda Handi, pelintir. Pak Handi, ini diskusi atau debat? Saya nggak mau debat. Ini bukan pembohongan publik. Anda mengatakan sebab banyak manusia. Kalau tidak, saya keluar. Silakan turun. Daripada Anda menipu, menyesatkan siapa yang Anda bodoh-bodohi. Pak Juma. Apa? Silahkan diskusi dengan kamu data-data. Menipu, Pak Dokter. Pak Juma, pemahamanmu itu hanya pemahaman sendiri dan menyesatkan orang. Kamu telah menipu dengan mempelintir dalil Bibelmu sendiri. Kamu nggak malu? Seorang dokter tapi menipu. Apa yang Coba saya kau baca ulang. Saya baca ulang. Baca ulang, silakan. Saya 2 baca Yohanes ulang, 1 nomor 7, kau baca ulang cepat. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya baca. Sebab banyak penyesat telah muncul. Saya belum siap baca kalau dipotong. Tadi kau mengatakan sebab banyak manusia, padahal di situ penyesat. Saya baca udah dipotong. Jadi belum siap baca udah dipotong, nggak dengar. Berarti tadi salah kan? Salah tadi cara bacamu kan? Salah dengar, Pak Juma salah dengar. Salah dengar. Benar nggak teman-teman kalau dia mengatakan tadi sebab banyak manusia? Silakan tampilkan open cam. Silakan tampilkan. Sebab banyak manusia. Anda tadi memelintir sebab banyak manusia, padahal dalilnya sebab banyak penyesat. Pak Dokter. Saya baca ulang, jangan dipotong. Berarti tadi salah kan? Ya kalau salah salah lah situ. Begitu dong. Ngaku dong. Saya ulang dengar. Ulang. Gitu dong. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Artinya bahwa Yesus Kristus telah datang dari sorga turun sebagai manusia. Itu maksudnya. Yang tidak percaya Yesus turun dari sorga menjadi manusia, itu penyesat. Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda yang memutar balik. Datang dari mana? Datang dari mana Pak Juma? Datang dari sorga. Yohanes 6 ayat 38. Yesus turun dari sorga diutus Bapa untuk memberikan hidup kekal. Apa sebabnya Anda memahami? Tertulis di Yohanes 3:13, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Hanya Yesus yang turun dari sorga memberikan hidup kekal. Ada data, ada yang kekal, ada yang tertulis tanpa ditafsir, tanpa ditambahkan.
Bagaimana kalau ternyata bukan hanya Yesus yang berasal dari surga? Siapa? Kau baca 1 Korintus 15:48. Mampus kau, penipu, pembohong. 1 Korintus berapa? 15:48. Maafkan saya dokter, saya harus keras kepada orang yang pura-pura tidak tahu tetapi tahu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Udah, itulah ajaran kasih no indro, kasih indomie, kasih tipu-tipuan. Itulah kau. Tidak ada maaf bagi penyesat. Tidak, Cuma kau yang itu penyesat. Kau yang penyesat. Tadi kau katakan tidak ada makhluk dari surga selain Yesus. Kau baca 1 Korintus 15:48. Ditampar habis kau dokter. Titelmu jatuh dari pundakmu tuh. 1 Korintus 15:48. Kau harusnya belajar dulu dari nol sama saya dokter. Belajar Bible sama Bang Suma tuh, gratis. Sebelum COVID-19 kita udah ketemu. 1 Korintus saya udah tahu ilmumu. Sebelum COVID saya tahu kita sudah ketemu. Dan kau tetap mahlul sampai sekarang. Gak ada saya perubahan tahu kau. Sampai di mana kamu tetap mahlul dan kau tetap penyesat. Kau baca 1 Korintus 15:48. Cepat. Saya baca. Ini gurumu yang suruh, silakan. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dia itu Adam. Nenek Mukipir udah baca aja. Dia itu Adam. Dan makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nenek Mukipir, kena kau kan? Yesus, hanya Yesus penipu. Yang berasal dari surga. Ini makhluk surgawi sama dengan Yesus yang datang dari surga. Kuceluk, penipu, pembohong kau. Cuma dia huruf kecil dari debu itu ada. Nenek Mukipir huruf kecil. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf kecil, huruf besar, huruf gemuk. Sekarang kita bahasa Indonesia. Kenapa kamu emosi? Ada apa? Saya tidak emosi. Saya lucu aja. Emosi? Keluarkan semua ilmumu. Keluarkan ilmumu di mana? Sekarang apakah begini, hanya mencaci maki kemampuanmu? Saudara Dokter Adi, kamu jujur mengakui tadi kamu mengatakan bahwa hanya Yesus makhluk yang datang dari surga, betul? Bukan saya katakan makhluk, hanya Yesus yang turun dari surga dan naik. Lah ini makhluk surgawi apa? Kalau hanya Yesus. Iya. Yang turun dari surga hanya Yesus. Tadi Yesus datang dari mana? Dari surga. Tadi saudara mengatakan Yohanes hanya 2, Yesus. Ayat 1 tadi ayat 7 bahwa Yesus datang dari surga. Anda mengatakan hanya Yesus yang turun dari surga. Ini dalil Anda mau dikemanain? Makhluk-makhluk yang dari surga sama seperti Yesus yang turun dari surga. Itu Anda mau buang aja Bibelnya. 1 Korintus 15:48 itu menerangkan dia yang berasal dari debu itu Adam, dan dia yang berasal dari surga itu Yesus. Nah, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Dalam konteks itu dia itu Yesus. Makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Yes, dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 48 ada dia di situ. Satu dia huruf kecil. Iya tahu. Yang saya tanya yang sama seperti Yesus adalah makhluk-makhluk surgawi. Pertanyaan saya, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Makhluk surgawi dalam konteks ini hanya Yesus. Nenek Mukipir, itulah kau seorang dokter penipu laknat. Matilah kau, terkutulah kau dan neraka jahanam kekal di dalam. Bahlul. Itukah ajaran Nabi Muhammad? Itukah ajaran Nabi Muhammad untuk berdakwah? Andai kau di depan mukaku ini kuludai mukamu. Baik, itukah ajaran Al-Quran? Apakah Al-Quran mengatakan? Al-Quran mengatakan yang beragama lain daripadamu. Al-Quran saya mengatakan fakatilu aulia syaitan, perangilah saudara-saudara setan. Nenek Mukipir, saya harus memerangi kau penyesat. Ini dalil Bibelmu sendiri, kau pelintir. Tadi kau mengatakan, apa kau mengatakan? Bukankah dikatakan penyesat itu siapa? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Sebab banyak penyesat. Kau pelintir. Sebab banyak manusia. Tuh coba. Kau penipu. Kau pembohong kau. Habis itu kau pelintir lagi. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Lalu ini makhluk-makhluk surga apa? Itu Yesus. Berarti maksudnya gini. Makhluk-makhluk surgawi yang adalah Yesus sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Nenek Mukipir. Teman-teman yang mengenal dokter ini, tolong jangan berobat sama orang ini. Kalian bisa kena panu tapi dikasih obat cacing. Dokter ini dokter gila.
Dokter yang tidak layak kemudian mendapatkan predikat dokter. Penipu ulung, pendusta. Bibelnya saja dipelintir hanya untuk ego dalam beragama. Masa seorang Bang Suma yang harus meluruskan betapa banyak tipuan kau lakukan, baru berapa menit kau sudah menipu 2 kali? Gak malu kau? Sudah tua, 4 hari lagi ke depan mati kau masih nipu, masih sempat nipu. Gimana kau mengatakan dirimu ajaran kasih, ajaran selamat, yang kayak begini aja kau sudah nipu diri kau sendiri? Benarlah Al-Quran saya mengatakan, mereka tahu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknat penghuni neraka itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kau dokter. Semoga saja ilmu tipu-tipu dalam kekristenanmu itu tidak kemudian menjalar ke titelmu sebagai dokter. Bahaya pasienmu nanti. Bahaya pasienmu. Ini saudara bikin malu titel dokter, pembohong, nipu. Kamu pikir tidak ada yang dokter yang nonton ini? Ada banyak dokter yang nonton. Banyak pendeta yang nonton. Banyak orang Kristen yang nonton. Malu gara-gara kau. Bibel dipelintir-pelintir, hanya Yesus dari surga. Bibelnya mengatakan makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Bahkan saya ini Bang Suma, menurut Yesus juga dari surga, asal kau tahu. Menurut Yesus, Bang Suma juga berasal dari surga. Kau mau dalilnya? Mau kuajarin? Kau baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma sama seperti Yesus juga berasal dari surga. Masih mau kau datang besok? Kau baca itu, baca. Habis ini kau turun. Pendetamu suruh naik ke sini. Kau cari pasien saja, sesamamu jadi kau obat. Nggak bisa, Baji. Pendetanya udah jadi mualaf gimana? Maaf ya, Al-Quran saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yukatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk. Itu setan itu. Berhentilah, jujurlah berdiskusi. Anda bertanya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Al-Quran surah Az-Zariyat sudah jelaskan. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Yohanes 1 nomor 3. Ya. Dasar. Mana ada Yesus di situ menciptakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca tuh Mazmur 33 nomor 9 biar kau sehat. Yesus menciptakan segala sesuatunya. Nenekmu kiper. Yesus saja diciptakan. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keciduk ciptaan. Si andel loh. Kamu katakan dia firman. Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah. Berarti Bang Suma juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus? Gimana? Ginjalmu enak dikunyah sama Bang Suma? Enak ginjalmu dikunyah? Udah siap ngocehnya? Ngoceh, dibilangnya ngoceh kata dia. Memang manusia tanpa malu ini. Ya, saya di sini. Jadi data-data yang Pak Juma tampilkan kita bahas tuntas kan? Apa data yang mana? Tolong Pak Dokter, tolong kalau diskusi yang jujur. Bunda Rama, izinkan saya dengan Pak Juma dulu ya. Izinkan. Jujur Pak ya. Mau nipu banyak orang. Pak Juma mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Datang dari mana Pak?
Alam semesta ini dari mana Pak Dokter? Alam semesta diciptakan oleh Yesus. Saya tidak tanya itu siapa yang menciptakan. Saya tanya alam semesta ini datang dari mana? Dari tadi. Dari kemarin. Iya, sama kan? Malu kan? Malu kau kan? Malu kau. Alam semesta ini datang dari Tuhan, bukan dari nenek lo. Tertulis di mana? Yesus datang dari Tertulis. Tuhan. Saya dari Tuhan. Apa? Berarti Yesus datang dari Tuhan. Saya juga datang dari Tuhan. Tertulis di mana? Alam semesta ini. Matius 4 nomor 4. Kita baca. Baca kau belintir lagi. Kulempar kau asbak rokok. Matius 4 ayat berapa? Nomor 4 ayat pula kau bilang emang Quran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh hebat Bang Suma. Masih mau kau datang besok? Apa? Kamu mau langgar Bibelmu sendiri? Tadi kan pertanyaan bahwa alam semesta dari Tuhan. Jadi di mana tertulis dari Tuhan di ayat itu? Mazmur 33 nomor 9. Nah, tadi di Matius, yang jelas di Matius tidak ada ya, berarti salah Pak Juma. Hei, tadi saya berbicara bahwa Bang Suma itu juga datang dari Tuhan. Kutunjukkan Matius. Oke, di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Bukan dari roti saja, ya, tapi bukan berasal dari roti, kan tertulis di mana Bang Juma itu berasal dari manusia. Mati meja. Roti itu manusia. Itu penafsiran sendiri. Bukan, Yesus sendiri mengatakan kok, bukan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Iya, tapi apa hubungannya bahwa alam semesta itu berasal dari Tuhan? Itu pertanyaan saya satu. Dan alam semesta ini berasal dari mana? Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Juma tadi berasal dari Tuhan. Di mana datanya saya bilang? Maka jawabnya Matius 4. Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Suma dalilnya di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kamu baca itu. Berarti di Matius 4 ini ayat 4 ini salah ya? Matius 4. Kalau Anda bahlul dan tetap bahlul, salah menurut orang bahlul kayak ente. Bukan. Jelas Yesus mengatakan bahwa manusia, lu pikir gue malaikat apa? Manusia. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa hubungannya? Maksudnya itu setiap firman yang keluar, tidak ada manusia tercipta di atas muka bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Oh, itu pemahaman Pak Juma sendiri. Lalu apa yang dimaksud firman di situ? Yang saya tahu manusia yang di Kejadian 2 ayat 7 ada Kejadian Matius 4. Matius 4. Yang saya tahu bahwa manusia yang diciptakan dibentuk dari debu tanah hanya Adam. Sementara lalu kita ini dari mana? Kita ini dari mana? Hasil dari persetubuhan. Kalau kita ini dari mana? Hasil persetubuhan. Bukan dari kita, bukan diciptakan. Dari hasil persetubuhan gitu? Ya. Kalau bersetubuh tidak ada sperma bisa? Kan bisa. Ada. Anda seorang dokter loh. Anda seorang dokter. Bisa tidak orang bersetubuh tidak melemparkan sperma bisa hamil? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang saya jawab adalah pertanyaan bahwa tidak semua manusia diciptakan Tuhan. Lalu yang ciptakan siapa? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Seterusnya adalah proses pertumbuhan. Kejadian ayat 1. Jadi saya bukan ciptaan. Jangan harap bahwa jadi saya bukan ciptaan. Bukan. Jadi saya bukan ciptaan Tuhan. Bukan. Jadi saya ciptaan siapa? Bukan ciptaan, tapi proses persetubuhan. Itu menurut sakit memang kau sakit kau. Memang kau sakit. Kau itu memang sakit. Ada gangguan jiwa kau itu. Menurut data kamu itu ada gangguan jiwa. Kamu ngerti tidak? Yang diciptakan manusia. Saudara Dr. Oon Adi, dengarkan saya. Yang disebut ciptaan itu adalah siapapun dan apapun di luar daripada Tuhan itu semuanya ciptaan. Mau dia diadakan, dengar dulu Bahlul. Mau dia diadakan dengan perhubungan suami istri,
Mau dia diadakan dengan hanya ada ibu tidak ada ayah, atau ada ayah tidak ada ibu, semua di luar Tuhan itu namanya ciptaan, kucluk. Di mana datanya tertulis? La haula wala quwata illa billah. Kau baca Yesaya 45 nomor 6. Segala Baik, sesuatu Yesaya di 45. luar. Ya, silakan. Bosan saya menghadapi Yesaya orang 45 bandel ayat kayak berapa? Makuriu. Yesaya Aduh, berapa? tak boleh. Yesaya berapa? Yesaya 45 nomor 6247,3 FM. Masih mau kau datang besok, Bahlul. Mampu nggak diskusi? Kalau nggak mampu ngaku Kau aja. turun, Akan kau pembela. turun, kau turun, kau turun, kau ke neraka saja, neraka jahanam, kau turun. Nggak. Kau turun, kau turun. Mampus, masih mau kau datang besok. Kau dokter loh. Kalau jemaat biasa masih mending. Kau dokter, dari awal kau sudah nipu. Kau baca Bible udah nipu kau. Udah nipu kau. Penipu, pembohong, bikin malu Kristen kau. Harusnya kau titel doktermu itu kau perlihatkan di Kristen yang lain, jemaat yang lain. Ini loh aku dokter, nih caranya berdiskusi. Kau sudah dititel dokter, kau semakin penipu kau. Semakin membodohi manusia. Harusnya kau cerdaskan manusia dengan Bible. Sebelum COVID katanya kau berdiskusi dengan semua. Memang betul. Tapi sampai hari ini kau masih cupu. Layan-layan tapuk kau kalau orang sini bilang. Kapal tenggelam. Kapal talang. Banangat rota sa. Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan di luar dirinya. Semua ciptaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang ada di luar diri Tuhan itu adalah ciptaan. Khalik, makhluk. Khalik hanya ada satu. Makhluk itu yang banyak. Manusia bukan ciptaan, cuman ada yang diciptakan. Itu pengertiannya. Yang pertama ada dicipta itu Adam. Lalu keturunannya banyak. Tapi semua itu diadakan. Ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui langsung tercipta seperti Adam dan seterusnya. Tapi semua itu ciptaan namanya. Itu namanya makhluk. Di luar Allah makhluk. Yesus makhluk. Roh Kudus makhluk. Yang bukan makhluk yang cuma Allah saja. Ini dokter ini, kau datang lagi dengan model kayak gitu, hantam muka kamu pakai pantap panci. Gak ada bagus-bagusnya berdiskusi dari dulu. Dia mulai dari Zoom seperti itu, nggak perubahan ya? Iya, gayanya begitu, sok cantik. Nabi Adam memang nggak berasal dari surga ya? Berasal. Katanya cuma Yesus yang berasal dari surga. Terus Nabi Adam dari mana asal usulnya? Nggak tahu, dari ruang praktek ya Dokter Adi. Nah, kalau dia tanya Nabi Adam, dia bawa Nabi Adam itu Taman Eden itu bukan di surga, tapi di Irak. Itu alasannya. Pasti itu jawabannya. Gue tahu itu formatnya. Coba tadi Banyu Mak kejar di situ. Kalau Nabi Adam, oh enggak, surga itu, Taman Eden itu di Irak gitu. 1 Yohanes 5 bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5:19. Iya, semuanya. Dia paham, dia ngerti itu, dia paham. Cuman biar semakin nampak. Tapi kenapa kita siapa tahu dia bukan dokter, menyamar Ji? Biasa dia bilang, sabar ada pasien saya ya. Itu. Dokter teman, dokter hewan. Barangkali sih. Mungkin dokter seksiologi. Lor.